Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, seperti biasanya di tanggal 24 adalah hari di mana kita mau menyambut Natal. Dan teks yang saya pilih adalah Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 dengan tema Sambut Malam Natal 2021 cukup dengan 3M. Tema kita adalah Sambut Malam Natal 2021 cukup dengan 3M. Mari kita buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mulai. Lukas pasal yang kedua mulai ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara, mari lihat di sini saja, tidak usah lihat ke jendela atau pintu. Kita lihat firman Allah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Di dalam ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kembali pada tema kita hari ini, sambut malam Natal 2021 cukup dengan 3M. Saudara, saya coba-coba mendengar persiapan-persiapan Natal di gereja-gereja yang sedang melaksanakan perayaan Natal. Saya coba-coba tanya, ada yang bilang keluar ratusan juta karena mungkin gerejanya besar, mega church, sehingga butuh dana yang besar karena mereka punya acara, kostum-kostum yang mahal. Saya juga tanya di beberapa orang-orang yang saya tanya, kalian bikin Natal itu butuh dana berapa? Mereka bilang ada yang 20 juta. Nah, kemarin kita sendiri Natal 6 jutaan saja, ya. Bahkan mungkin akhirnya 9 juta. Bayangkan, acara kita sederhana tapi 9 juta, besar sekali. Tetapi yang dibutuhkan sebenarnya dalam menyambut Natal, kalau menurut saya lebih daripada itu, lebih dari sekitar 20 juta. Yang diperlukan kita adalah 3M. Nah, saya tidak bicara tentang 3M, 3 miliar, karena kita tidak butuh 3 miliar untuk menyambut Natal. Tetapi yang saya maksudkan adalah 3M. Saudara, apa yang saya maksud dengan 3M dalam menyambut Natal? M yang pertama, saya langsung saja. Yang kita butuh dalam menyambut Natal tahun 2021 hanya 3M saja. Dan M yang pertama adalah satu, saudara dengar baik-baik. Dalam menyambut Natal yang paling pokok adalah ini. Satu, mendengar suara Tuhan dengan sikap yang taat. Saudara, dalam menyambut Natal itu perlu kita menyiapkan baju, sepatu, aksesoris Natal, lampu-lampu yang menyala-nyala di mana-mana, pohon terang yang baik. Tetapi saudara, sebenarnya 2000 tahun yang lalu sikap menyambut Natal itu sederhana sekali. Namun walaupun ini sederhana, ini yang paling menyenangkan hati Tuhan. Karena pertama sikap itu, saya sebut M pertama adalah mendengar suara Tuhan dengan sikap taat. Mari kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Perhatikan ayat ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kata malaikat berarti dia bicara. Malaikat itu bicara kepada mereka, siapa? Para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, ayat 12, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Lihat, persiapan Natal dari Yusuf, Maria, dan Yesus bukan persiapan yang wow, bukan sesuatu yang mewah. Tetapi saudara tahu, sekalipun Alkitab bilang di dalam ayat 12 itu hanya kain lampin dan hanya ada ditaruh di tempat makanan binatang. Walaupun begitu saudara, tetapi sikap yang mereka ambil adalah sikap yang paling luar biasa.
di dalam menyambut Natal. Apa itu? Khusus para gembala. Saya jelaskan dulu mengenai gembala. Gembala adalah orang-orang terpinggirkan. Bahasanya adalah orang-orang yang termarginal, orang-orang yang pada zaman itu tidak masuk hitungan. Kondisi mereka adalah kondisi yang rendah. Mereka, kalau orang lihat gembala pada waktu itu, gembala domba maksudnya, adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan, adalah orang-orang susah. Bahkan dikatakan bahwa itu orang-orang bodoh. Yang lebih parah ini, jadi para gembala itu dikenal dengan para penipu, ya. Jadi kalau saudara lihat gembala waktu itu, bukan orang yang kita baca hari ini kita anggap gembala ini gembala yang luar biasa. Pada waktu itu gembala domba, kalau orang lihat gembala binatang khusus domba, orang tahu ini putar balik. Dan bahkan orang-orang tradisi, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama itu menyamakan antara para gembala sama dengan pemungut cukai, sama dengan orang berdosa. Jadi gembala-gembala ini adalah orang yang tidak masuk hitungan. Tetapi saudara lihat, pada waktu malaikat Tuhan datang kepada mereka di malam Natal, sambutan mereka sederhana. Tadi saya bilang Yesus, Yusuf, Maria, dan gembala hanya ada di padang tanpa persiapan baju yang mewah, tapi mereka punya hati khusus, telinga untuk mendengar suara Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini Natal coba dibelokkan oleh dunia. Harusnya Natal itu number one, nomor pertama adalah kita mendengar suara Tuhan. Ada amin. Yang membingungkan hari-hari ini, orang Natal orang tidak dengar suara Tuhan. Orang dengar suara apa? Suara apa yang kita dengar di malam Natal? Petasan. Sehingga orang sekarang tidak lagi dengar firman Tuhan. Yang lucu lagi, ada orang bilang begini, iya, nanti kita mau bikin Natal mah tak usah pakai firman Tuhan. Ada apa saja? Ada makan-makan saja. Saya berharap bahwa malam itu tidak ada makan-makan di 2000 tahun yang lalu. Tidak ada lampu kelap-kelip yang luar biasa. Yang ada hanya telinga yang mau mendengar suara Tuhan hari itu. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Hari ini yang orang perlu dengar bukan suara ledakan yang mengganggu orang lain, bukan suara suara racing motor weng tanggal 24 malam, bukan. Mereka tidak mau dengar itu. Orang agama seberang sana mereka tidak mau dengar itu. Yang mereka mau dengar, kenapa orang Kristen rayakan Natal? Karena telah lahir baginya juru selamat di kota Daud. Tapi hari ini orang jengkel dengan Natal. Orang bisa salah melihat lalu berkata, Natal itu kita pikir kita dengar firman Tuhan, kita pikir kita bisa dengar tentang Tuhannya orang Kristen. Tapi bahasa keluar dari mulut saudara-saudara kita yang seberang berkata, mengganggu saja Natal itu. Hari ini saya harus ingatkan, yang lebih parah, katanya di beberapa negara punya tradisi, dan salah satu tradisi adalah menceritakan dongeng-dongeng. Salah satu dongeng yang paling terkenal adalah dongeng tentang Santa Claus. Seorang opa pakai topi merah, ada jambul putih-putihnya, ada jenggot putih, yang katanya bisa terbang dengan kereta bukan berkuda ya, kereta yang ditarik dengan rusa. Yang itu yang didengar oleh orang-orang luar negeri. Anak-anak kecil diperdengarkan akan datang malam di mana Santa akan datang tengah malam saat engkau tidur. Tidak lagi terdengar suara Tuhan, firman Allah sudah hilang. Yang orang tahu adalah Santa. Dan beberapa, kalau tidak salah di Jerman atau di Inggris, yang terkenal kaos kakinya. Dan kalau sudah lihat ada di pohon Natal biasa ada gantung kaos kaki. Itu tradisi orang di luar. Jadi dengar tentang Tuhan tidak lagi. Makanya saya jujur, saya suka dengan bikin perayaan Natal. Tapi kalau saya pantau kebanyakan orang perayaan Natal itu yang dengar firman Tuhan yang di sekeliling mimbar. Tapi yang di belakang sana kerusak-kerusuk, Saudara, kita menyambut Natal. Saudara tahu bahwa mendengar suara Tuhan di malam Natal adalah perkara yang paling luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kita dengar hari-hari ini apa di malam Natal? Suara pembunuhan. Orang di malam Natal orang bisa bunuh orang. Suara apa? Suara pencuri.
Suara apa? Suara keributan. Suara apa? Suara kekacauan. Malam itu terbalik. Jadi kalau sekarang kita dengar ada malam Natal berdarah, pada malam itu terbalik. Malam yang menjadi malam sukacita itu oleh waktu malaikat datang kepada para gembala, Alkitab bilang apa? Mereka takut. Tapi akhirnya berubah waktu dengar firman Allah, ada damai, ada sukacita yang turun atas para gembala. Sekarang terbalik. Malam Natal yang penuh sukacita, kita penuh dengan suara-suara yang mengganggu kita. Suara apa itu? Bisa saja suara itu dari diri kita sendiri. Suara apa itu? Mau datang malam Natal, tapi sudah tanggal begini belum ada berkat beli baju. Rasanya kita pun suara baju itu lebih kuat. Baju setahun 73 aja masih pakai sampai tahun 2021. Suara apapun kita boleh dengar, tapi suara firman Allah di malam menyambut Natal harus nomor satu yang harus kita dengar. Ada amin yang harus kita dengar. Hei, kadang-kadang saya jujur, saya paling jengkel orang kasih meledak. Di samping kita ada sembahyang nih tanggal 24 malam itu, saya tradisi saya dengan keluarga biasanya jam 12, tapi saya bilang sekarang kita rubah Pak Saudara, karena besok pagi itu saya khotbah. Jadi kita rubah saja jam 7 kita makan, habis itu kita langsung doa keluarga. Jadi tidak perlu harus tunggu sampai jam 12. Di tengah kita mau nyanyi Malam Kudus, lanjutnya sunyi, harusnya sunyi dan senyap. Tapi saudara tahu pas sunyi senyap, pang 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 pang. Jadi kita tidak tahu mana senyap, mana sunyinya. Maksudnya kenapa malam sunyi senyap? Supaya kita duduk renung malam Natal itu. Ada amin. Tapi kita diganggu. Coba saudara tegur, Bapak dong ketong mau sembahyang. Apa lu sembahyang? Lu uang kok. Saya tidak larang, saya tidak ekstrim. Saudara mau ledakan petasan, tapi tunggu setelah orang sembahyang. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dengar live di sini, saya pesan saudara, saya tidak larang, itu uang Anda, betul. Itu perayaan, betul, terserah Anda. Tetapi tunggu setelah orang sembahyang selesai. Ada amin. Dengar suara Tuhan itu penting, saudara. Hari-hari ini orang dengar suara Tuhan itu seperti apa ya? Seperti susah sekali, atau suara Tuhan itu sudah tidak enak untuk didengar. Lebih suka cerita dongeng daripada cerita tentang Dia yang lahir 2000 tahun yang lalu. Saudara, saya tulis ini, ingat, inti Natal adalah mendengar pesan dari surga lewat firman Tuhan. Hari ini bukan suara Tuhan yang diperdengarkan, tetapi suara dongeng, suara petasan, suara deru motor, suara keributan, suara pembunuhan, bahkan suara dunia. Natal bicara, mendengar, dan mentaati sang firman yang telah menjelma menjadi manusia. Yang lucunya sekarang, tadi saya bilang Natal, suara Tuhan tidak lagi mau didengar, bahkan tidak sengaja tidak mau dengar. Ada orang itu datang kebaktian di malam menyambut Natal ini, dia sengaja duduk paling belakang. Saya tanya saudara dengar apa? Malam Natal adalah malam kita dengar apa pesan Tuhan untuk saya. Ada amin. Saudara-saudara, saya mendapatkan pesan Tuhan sederhana untuk saya pribadi. Saya suka di malam 24 itu, selalu saya bilang itu malam terbaik kita duduk keluarga. Untuk apa? Merenung. Satu perenungan saya dalam 1 tahun setelah saya merayakan malam menyambut Natal malam hari ini. Satu, saudara perhatikan baik-baik. Saya coba merenung satu kata yang dilihat oleh para Majusi, itu apa? Waktu mereka lihat bintang, apa yang dikatakan firman Tuhan? Lalu mereka pergi ke Bethlehem untuk cari yang namanya raja yang berlahir. Saya coba renung, apa itu bintang? Saya coba terjemahkan lewat pribadi saya begini. Hari ini kalau saudara lihat bintang, artinya itu bicara tentang tanda alam, membuat orang itu rindu sekali pergi untuk dengar firman Tuhan atau cari Tuhan. Sederhananya begini saudara, saya berasa bahwa
tanggal 24 ini waktu terbaik untuk kita renung, lalu kita datang cari Tuhan. Kenapa? Karena 1 tahun ini, Anda coba ingat baik-baik, sudah hampir 2 tahun kita dilanda COVID. Anda masih hidup. Bukankah ini seperti kita lihat bintang, bahwa Tuhan masih menyertai kita? Herannya tanggal 24 orang sulit cari Tuhan. 1. Kedua, menurut tanda alam, badai Seroja harusnya bunuh orang, tapi tidak satu orang pun terbunuh di NTT. Rumah hancur tapi tidak terbunuh. Dia sedang bicara apa? Kalau orang maju lihat bintang, kita lihat tanda alam yang lain, Seroja, tapi kita masih hidup. Berarti malam menyambut Natal adalah kita taruh suara telinga kita untuk dengar suaranya. Yang ketiga, saudara tahu, menurut ramalan tanggal 24 dan besok tanggal 25 adalah badai besar. Orang ketakutan hari-hari. Gempa di Flores, bencana alam di mana? Semeru ya, Semeru. Apa yang terjadi? Sebenarnya ini sedang bicara tentang bintang. Waktu orang maju lihat bintang, dia pergi cari Tuhan, atau dia dengar suara Tuhan, atau para gembala dengar. Malaikat lihat tanda alam, mereka cari Tuhan. Hari ini orang lihat tanda alam, orang cuek. Padahal tanda alam itu sedang bicara tentang aku yang pelihara engkau. Kalau aku yang pelihara engkau, sekarang taruh telingamu untuk dengar. Hanya taruh telinga saja dengar. Tapi orang tidak mau dengar di malam Natal. Padahal Tuhan harus menyadarkan kita. Sekali-kali saudara pergi tanda alam di mana? Di tempat pemakaman COVID. Supaya saudara lihat, saya selalu pergi ke sana. Untuk apa? Supaya saya tahu diri. Tanda alam membuat banyak orang mati. Tapi hari ini aku masih duduk supaya satu, bilang sama Tuhan, saya masih mau dengar suara Tuhan. Wow, saya duduk tadi pagi, saya renung, saya bilang, Tuhan, saya mau bicara dalam 2 hari ini benar-benar lahir dari sebuah perenungan, bukan dari sebuah bacaan buku, tapi dari sebuah perenungan. Jadi yang dibutuhkan pertama adalah mendengar suara Tuhan. Saudara masih ingat waktu Marta dan Maria, ya, kata Alkitab ya, waktu Yesus datang ke rumah mereka, apa yang terjadi? Siapa yang melayani sibuk di belakang? Marta. Marta masak, sibuk bikin kue, bikin macam-macam. Siapa yang dengar? Duduk di bawah kakinya? Maria. Lalu Maria bilang sama Tuhan, Tuhan suruh satu. Maria itu kalau orang Sabu bilang Mia, suruh Mia. Lalu Yesus tanya, bilang, kok kenapa Ma itu Marta. Dari tadi bisa sibuk, dia ini hanya duduk-duduk. Tuhan bilang, hei, lu dengar baik-baik. Lu dengar baik-baik. Betul, lu lakukan itu baik. Tapi Maria telah memilih yang terbaik, yaitu apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Natal bukan tidak berarti tidak boleh sibuk. Saya juga sibuk. Saya dengan istri sampai undang jemaat untuk kasih bersihkan di rumah. 1 hari antero. Bukan tidak perlu, tapi yang paling perlu di malam menyambut Natal adalah mendengar suara Tuhan. Ada amin. Saya berharap kerinduan kita makin kuat setelah kita merayakan Natal, mendengar suara Tuhan. Kita sudah bosan dengar suara-suara yang menjatuhkan kita. Kita sudah bosan dan jenuh dengan orang-orang, suara-suara yang melemahkan kita. Saatnya kita taruh telinga untuk mendengar suara yang berkata, engkau berharga di mataku. Ada amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua, yang kedua yang dibutuhkan di dalam menyambut Natal adalah menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari kita lihat ayat 20, sesuai dengan ayat 20. Menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kalau tadi poin pertama dengan M, mendengar suara Tuhan dengan baik. Yang kedua, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari kita lihat ayat yang ke-20, coba kita perhatikan. Maka kembalilah gembala-gembala itu, saya sengaja ayat 20 dulu ya, karena saya mau puncaknya di ayat 15-16. Biasanya kan saya ikut runtutan ayat-ayat, tapi saya sengaja pindahkan ayat 20 lebih dahulu. Maka kembalilah gembala-gembala itu apa?
sambil memuji Allah dan memuliakan Allah dengan segala yang mereka dengar. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Menarik, saudara. Waktu gembala menyambut Natal, yang mereka lakukan adalah di ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu apa? Sambil memuji dan memuliakan Allah. Bahasa saya, mereka menyembah Tuhan. Ada alasannya kenapa mereka menyembah Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa artinya? Kenapa orang tidak bisa menyembah Tuhan? Dengar baik-baik. Kenapa ada orang gampang menyembah Tuhan? Ada orang sulit konsentrasi menyembah Allah. Kenapa? Sederhana kata Alkitab, ada kata di sini. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Malam Natal atau menyambut Natal ini tidak bicara tradisi. Mengapa orang datang ke gereja merayakan Natal? Ada orang menyembah begitu sungguh di malam menyambut Natal. Ada orang yang bermain-main dalam ibadah. Karena saya meyakini ayat yang ini, mereka bisa menyembah karena mereka melihat dan mendengar. Apa arti melihat dan mendengar? Artinya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi begini, saudara, kalau engkau tidak bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau tidak pernah melihat Yesus Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan bisa menyembah Tuhan. Bagaimana engkau bisa menyembah Dia? Bagaimana engkau bisa berkata engkau Allah yang perkasa kalau engkau tidak pernah mengalami keperkasaan Allah? Bagaimana engkau bisa menikmati penyembahan kalau engkau tidak menikmati hadirat Allah waktu engkau berdoa? Saya bersyukur punya seorang jemaat yang cukup kritis ya. Saya pernah khotbah di sini bahwa penyembahan itu memberi, bukan menerima. Jadi saya bilang begini, menyembah itu mau rasa hadirat Tuhan atau tidak peduli. Yang penting Anda menyembah Tuhan, karena menyembah itu memberi. Lalu ketika saya turun, ada jemaat yang bilang, Bapak, bukankah kita perlu merasakan hadirat Tuhan? Saya pikir betul juga ya. Saya perlu merasakan hadirat Tuhan dalam menyembah. Sebab dengan begitu kita akan menikmati hadirat Tuhan. Waktu kita menikmati hadirat Tuhan, maka pengalaman itu membuat kita suka menyembah Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengalami sukacita di dalam menyembah, hadirat Tuhan yang begitu kuat, Anda tidak akan suka menyembah. Kalau Anda pernah mengalami yang namanya hadirat Allah yang murni itu, penyembahan itu nikmatnya luar biasa. Waktu saudara nyembah, tiba-tiba air matamu jatuh. Waktu saudara nyembah, tiba-tiba ada rasa damai. Walaupun maaf, hutang kita belum selesai, persoalan kita belum selesai, tapi waktu saudara menyembah, saudara menikmati kehadiran Tuhan. Nah, itu yang saya maksud. Natal bicara tentang Anda mengalami Tuhan. Ada amin. Kalau saudara bilang begini, Allahku luar biasa, loh, kalau Anda tidak mengalami Allah yang luar biasa, bagaimana Anda bisa menyembah dan berkata Allah luar biasa? Bagaimana Anda bisa berkata Dia adalah penyembuhku, kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan menyembuhkanmu? Nah, saya bersyukur bahwa para gembala dalam menyambut Natal mereka melakukan yang kedua, menyembah. Alasannya sederhana, karena mereka melihat Tuhan. Saya tahu bahwa melihat Tuhan ini begini. Ada orang berkata, Pak Pendeta, saya belum pernah melihat Tuhan. Karena yang Anda pikir melihat Tuhan itu waktu Anda lihat gambarnya Yesus berjenggot, menggunakan baju putih, ada selempang merah atau ungu, lalu saya pikir itulah melihat Tuhan. Bagi saya melihat Tuhan tidak selalu begitu. Waktu saudara punya persoalan, waktu saudara punya pergumulan, lalu waktu saudara berdoa dan Tuhan memberi Anda solusi, jalan keluar dan kemenangan, Anda sudah melihat Tuhan. Jadi melihat Tuhan tidak harus gambar. Waktu Anda mengalami pertolongan Tuhan, Anda sudah lihat Tuhan. Kalau Anda sudah lihat Tuhan,
harusnya Anda punya hati yang rindu menyembah Tuhan. Saya tanya saudara, sudah pernah lihat Tuhan? Saya yakin semua pernah lihat Tuhan. Contoh paling gampang, berapa kali kita hampir kecelakaan di jalan, Anda masih hidup, itu Anda sudah lihat Tuhan namanya. Anak saya habis kebaktian Natal kemarin, Jordan, dia harus antar keluarga saya pulang. Waktu dia agak lama saya telepon dia, hati saya tidak enak. Saya bilang sama mamanya, saya bilang tolong telepon dia sudah di mana. Waktu ditelepon, langsung dia jawab begini, Bapak sudah dekat. Tapi hati saya seperti, jantung itu seperti berdetak keras. Saya merasa ada sesuatu. Saya bilang, telepon cepat dia bilang Bapak sudah dekat. Jadi saya sedikit menghibur, oke dia sudah dekat. Kami lagi duduk di situ sedang tunggu dia, tiba-tiba bunyi prak. Orang-orang berteriak Jordan. Kita belum tahu siapa, tapi beberapa jemaat sudah berteriak Jordan gitu. Dan benar, tiba-tiba mobil merah yang dikendarai anak saya Jordan masuk gereja. Dan benar, ada sepeda motor dengan 2 orang di atasnya tabrak bagian belakang dari Jordan. Orang Kupang bilang tempias. Dan saya pikir 2 orang itu mati. Saya pikir renung-renung. Saya bilang sama Tuhan, apa maksud Tuhan? Saya baru bikin Natal selesai. Kenapa sudah ini terjadi? Tiba-tiba Tuhan buka sesuatu, Jer. Lu harus bersyukur. Kalau lu punya anak bawa motor tadi selesai dia. Tapi untung dia bawa kendaraan, sehingga kalaupun ditabrak yang rusak mobilnya bukan anakmu. Lalu saya bilang, Tuhan, saya melihat Tuhan di malam Natal, yaitu Tuhan menolong anak saya. Kalau Anda sudah lihat Tuhan tolong masa depanmu, kasih engkau pekerjaan, jabatan, pangkat, kecantikan, kegantengan, satu dia bilang, bawa hatimu untuk menyembah Tuhan. Bawa hatimu menyembah Tuhan. Tuhan tidak minta lain-lain di malam Natal ini, menyembah Tuhan. Ada amin. Ada amin, saudara. Saudara-saudara, karena melihat dan mengalami Tuhan serta merasakanlah yang membuat orang-orang ini, para gembala berkata, kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Coba baca itu ulang 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Dasarnya apa tadi dia bilang? Sederhana. Mereka lihat, mereka dengar persis seperti yang dijanjikan oleh malaikat tadi. Yang terakhir, saya lebih bahas yang terakhir lebih banyak. Yang terakhir, M, yang ketiga, mencari dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, saya paling suka poin 3. Saya berharap Anda sabar sebentar. Saya mau coba jelaskan perlahan-lahan. Yang ketiga, M, yang ketiga dalam menyambut Natal adalah mencari dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita baca ayat dasarnya, ayat 15, 16. Sudah lihat ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Perhatikan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu sedang berbaring dalam palungan. Pertanyaan saya, kenapa mereka tahu bahwa itu ada di palungan? Jelas, sederhana. Karena mereka berjumpa langsung, mereka lihat langsung, mereka alami langsung. Saudara-saudara, dalam tradisi Natal hari ini kita telah dibelokkan cara menyambut Natal, yaitu apa, saudara? Yang kita cari, yang kita temukan, tadi saya bilang, yang orang cari, yang orang temukan itu bukan Yesusnya, tapi saya bilang tadi, yang orang temukan adalah Santa Claus. Saya ketemu anak kecil satu, saya bilang, dia bilang opa, saya dipanggil opa. Nas, opa, ya, kenapa nak? Besok nanti kami mau Natal opa. Iya. Apa yang akan dilakukan di sana? Opa, kami senang karena kami akan ketemu opa juga. Saya berpikir bahwa dia akan menyebut opa Yesus. Kalau saya tanya,
mau ketemu siapa? Opa siapa itu? Opa Santa Claus. Bayangkan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil sudah diajar besok ketemu Opa Santa Claus. Beda dengan kita masih kecil ya. Kita diajar, belum bisa sebut Yesus, kita diajar apa? Besok ketemu Tete Manis, Tuhan Yesus. Sekarang tidak. Yang terkenal adalah Santa Claus. Yang dicari itu. Yang kedua, ini saudara jangan salah paham ya, karena saya yang setuju bikin acara Natal harus ada tukar kado. Tapi saya lihat juga banyak kali gereja-gereja orang datang bukan mencari Yesus, tapi kado Natal. Yang lebih parah anak muda, malam Natal adalah malam cari jodoh. Seperti lagunya Pance kan? Di malam Natal yang sunyi, cinta kita bersemi di sini. Saya tidak larang orang ketemu jodoh di malam Natal, tapi itu bukan motivasi nomor satu. Yang setuju katakan amin. Itu second blessing, itu berkat kedua. Ketemu jodoh di Natal, puji Tuhan. Tapi bukan cari jodoh di malam Natal. Ada amin. Karena fokus kita adalah berjumpa dengan sang bayi. Kalau zaman 2000 tahun lalu sang bayi, tapi hari ini kita jumpa siapa? Yesus. Ada amin. Jadi poin ketiga adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengapa harus cari Tuhan, saudara-saudara? Amos pasal yang kelima, coba kita baca. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-4-5 berkata apa? Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan apa? Hidup. Janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Apa yang terjadi dengan Betel? Apa yang terjadi dengan Gilgal? Sederhana, di situ adalah tempat-tempat sejarah orang Israel mengalami sesuatu, yaitu mujizat Tuhan. Nah, saudara baca tempat-tempat ini luar biasa. Tempat-tempat yang saya sebut terjadi kuasa Allah luar biasa, demonstrasi kuasa Allah. Kalau engkau hanya cari demonstrasi kuasa Allah di malam Natal, Anda salah. Ada orang cari malam Natal itu kesembuhan. Kesembuhan penting, tapi yang paling penting Dia yang menyembuhkan yang lebih penting. Kita perlu berkat di malam Natal penting, tapi Dia sumber berkat harus lebih penting. Kita penting menemukan jodoh, tapi Dia yang memberi jodoh harus lebih penting. Itu baru menyambut Natal. Kalau tidak, kita tidak bedanya dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengerti makna Natal. Saya sampai di sini, saudara mengerti? Saudara lihat ini. Lalu kita baca satu lagi ayatnya. Kembali pada ayat 15-16. Orang yang rindu berjumpa dan mengalami Tuhan, dia punya tanda-tanda dalam hidupnya. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, minimal dia punya 3 tanda ini. Saya akan tutup dengan 3 tanda ini. 1, ada kerinduan yang besar, ditandai dengan tidak berlambat-lambat cari Tuhan. Yang pertama tanda orang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia harus ini, ada kerinduan yang besar ditandai dengan tidak berlambat-lambat cari Tuhan. Ayat yang ke-15, saya lihat, saudara perhatikan ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, perhatikan. Lalu mereka apa? Cepat-cepat, tidak lambat, tidak pelan-pelan, tidak molor waktu. Alkitab bilang cepat-cepat. Apa artinya? Orang yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang dalam tanda kutip harus tergesa-gesa di dalam mencari Tuhan. Nah, ini penyakit kita di mana-mana. Kadang-kadang kita mau ikut kebaktian, ada bahasa begini, hai ibadah terlalu lama, jadi begini sah.
kau tunggu pas firman sah. Masih baik, masih dengar firman. Yang lebih parah, tunggu sah kau doa berkat, doa makan baru pergi. Ya itu lebih parah. Saya lihat itu kalau orang malam syukuran, orang mati itu, dong pas ibadah pemakaman dosanya ada. Tapi pas MC berkata, kita akan mengubah tenda duka menjadi tenda sukacita. Penuh. Itu juga belum penuh karena masih khotbah. Tapi pas pendeta doa syukur, doa berkat, kami akan makan bersama dalam tanda syukur, di mana tenda duka telah rubah menjadi tenda sukacita. Amin. Saya ulang-ulang. Waktu khotbah di ibadah syukur 5, 10, 15 orang. Pas saya buka amin, doa makan penuh. Saya pikir apakah memang doa makan membuat mujizat? Kiranya Tuhan tolong kita bahwa pertama, orang yang rindu mengalami Tuhan, hidupnya tergesa-gesa di dalam mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. 2025 terlalu semangat. 2022 bolehkah saya minta dengan kerendahan hati sebagai gembala? Kita yang biasa bilang, oh tunggu dulu, ini belum mulai, kita ganti, kita berkata ini ayat sudah bicara, mulai besok tanggal 25 sebelum orang mulai ibadah, saya ada di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, hanya 3 yang jadi gembala malam hari. Mulai besok tanggal 25 dan seterusnya, tidak lagi ada kata terlambat untuk jemaat gereja sidang jemaat Allah Nazaret. Ada amin. Khusus yang pelayan, jangan lagi ada kata terlambat, sudah kau datang padaku. Ada amin. Ada amin. On time. On time. Ada amin. Ada amin. Ya kalau ada acara Natal kayak kemarin saya bilang jam 5 kita ke setengah 6 masih mendingan. Tapi ibadah raya itu sudah pasti jam 8, bukan 8.30, apalagi 8.90. Kan ada orang ada orang sudah doa berkat baru dia muncul. Pas dia duduk begini, pulanglah saudara-saudaraku, terimalah berkat. Saya berharap saudara tidak begitu. Yang setuju katakan amin. Orang bilang kita dan kita, jadi itu saat tersinggung tidak usah marah. Alkitab yang bilang apa? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Kalau bayi itu siapa? Yesus. Ketong ini kalau pesta tidak mau terlambat. Saya dengan istri itu kalau bilang cepat ketong lebih dahulu. Kenapa? Apalagi kalau di hotel, saya bilang di istri duduk itu lebih dahulu. Kenapa? Duduk itu dekat tempat meja makan. Jadi kalau saudara mau makan pertama, ada 2 rahasia yang saya mau bagi. Pertama, duduk di dekat meja makan. Kedua, duduk di samping pendeta. Karena kalau saat orang makan akan bilang Pak Pendeta mari, maka dia ajudan semua ikut. Tapi maksud saya begini, ini walaupun lucu ya, tapi kenapa kita bisa begitu menghargai teman pesta? Kenapa kita tidak menghargai undangan Tuhan yang berkata, mari, mari, mari datang kepadaku. Amin. Kita bisa pergi kantor cepat-cepat karena takut terlambat. Kita bisa ke kuliah cepat-cepat sampai tabrak motor pecah semua spoiler gara-gara satu kata, tidak boleh terlambat. Karena satu, nilai Anda dipotong, tugas Anda juga dipotong nilai. Belum lagi dosen yang kalian berkata duduk di luar sana, betul ya? Mungkin sekali-sekali saya kepala gitu ya, pas saudara itu duduk di luar sana. Tapi kita tidak bisa lakukan itu. Yang kita bisa lakukan adalah mari kita sama-sama sadar, makin hari Tuhan mengasihi kita dan mencintai kita. Ada amin. Ada amin. Ingat, kita pinjam doa setengah jam sebelum ada di altar, kita berdoa. Mari sama-sama berdoa. Ya kalau sekali-sekali Anda terlambat, saya maklum. Tapi kalau tiap minggu Anda terlambat, minta maaf. Kita harus buka hati bahwa kita salah banyak dengan Tuhan. Kalau saudara sekali terlambat, saya juga mungkin karena macet. Tapi herannya
Ada orang yang macet dari tahun 73 di mana mobil masih jarang-jarang sampai hari ini alasannya macet. Ada amin. Ada amin. Yang kedua, tanda bahwa orang itu rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat yang ke-17 saya sebut ada cerita, ada kesaksian, ada pengalaman hidup yang dirasakan dan dialami saat cari Tuhan. Ayat 17 berkata, dan ketika mereka melihatnya, melihat siapa saudara? Yesus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Mereka cerita orang lain, wah betul, malaikat omong Yesus, kami lihat. Pertanyaan saya sederhana, kalau mereka tidak lihat, beranikah mereka cerita orang lain? Tidak. Mengapa Anda tidak berani bersaksi kepada orang lain? Sederhana, karena Anda tidak punya sesuatu yang dapat diberikan, yaitu kesaksian. Kenapa Anda tidak bisa kasih kesaksian? Karena Anda tidak mengalaminya. Saya bisa bercerita tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karena saya mengalami. Apa itu? Oh banyak. Saat tidak ada uang, tiba-tiba Tuhan orang kasih kita berkat. Saat istri saya mau melahirkan, tidak ada uang untuk biaya rumah sakit, tiba-tiba Tuhan buat sesuatu. Saya mau bersaksi tentang anak saya Jenny. Jadi sudah beberapa kali orang tawar kami untuk, Pak, urus surat, kami akan bantu dapat beasiswa. Oke, kami urus. Maaf, kadang-kadang dalam tanda kutip sudah pakai cara-cara tidak baik. Tidak baik itu bukan apa-apa. Misalnya foto ruangan, foto supaya kelihatan susahnya. Kami foto di pastori, sengaja ambil yang belum plester. Kita pikir kita dapat dengan cara begitu. Pas hari H orang bilang tidak bisa. Lalu saya pikir begini, orang bilang, Bapak kenal kok orang-orang kampus dekat? Oh saya kenal orang-orang kampus. Bapak pergi saja. Saudara tahu waktu saya pergi, saya bilang, aduh tolong saya Pak anak. Oh Bapak kasih masuk berkas saja. Saya tunggu sampai hari ini tidak pernah keluar. Lalu saya bilang sama anak saya, Bapak stop, Bapak capek, Bapak tidak mau urus begini-begini. Mulai sekarang berdoa. Mau jadi apa jadi, kalau tidak pun pasti Tuhan kasih kami berkat. Toh selama ini anak saya kuliah juga saya biayai. Tiba-tiba RT saya WA saya, Bapak Pendeta tolong suruh anak Jenny karena dia dapat beasiswa. Wih, saya pikir ini nanti yang ketiga lagi saya kecewa lagi. Ada satu sampai kami undang sampai tengah malam, kasih kopi, kasih nasi, layani semua. Dalam hati, kalau uang keluar Bapak Gembala bisa dapat sedikit, tapi itu di sana. Yang ini saya bilang sama kakak, tidak usah berharap banyak kakak, sudah ulang-ulang kita kecewa kakak, tak usah harap banyak. Nah tiba-tiba mereka bilang kasih masuk, saya kasih masuk saja, kan bagian kita kasih masuk saja. Tapi saya bilang sama anak saya tidak mau lagi yang namanya foto-foto lagi, kasih masuk, mau dapat tidak, kasih masuk saja. Jadi kasih masuk, tiba-tiba beberapa hari saya bilang, kamu berdoa banyak. Tiba-tiba mereka bilang begini, Bapak lihat saja nanti kami hubungi. Ini pernah, saudara tahu 2 kantor kita kasih masuk Seroja. Sebenarnya Anda sudah dapat bantuan di Desember ini, beras, seng, paku. Tapi Seroja sudah lari, sudah mau ganti apa lagi, Bu Roja, dana tidak keluar juga. Jadi kembali, akhirnya singkat cerita, pagi kemarin, saya bilang sama anak saya, cek di WA, sudah Bapak, cek lagi pagi hari ini. Saya marah, saya bilang, lu mau bayar? Cek sekarang. Anak saya bilang, Bapak masih pagi, cek sekarang. Dia buka, dia bilang, woi Bapak, sudah masuk. Saya bilang, pergi ambil sekarang juga. Lalu saya bersaksi di Facebook, 3 kali kami bergumul tertutup, tapi kali ini Tuhan membuktikan. Kembali pada firman Allah, mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan memang tidak selalu ada jalan keluar, tidak selalu ada solusi, tidak selalu ada mujizat, tapi minimal pernah mengalami pertolongan Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mereka memberitakan apa yang telah dikatakan, pengalaman. Dan yang terakhir, saya lihat ada yang bilang, Bapak jengkot batal lama teh itu pecal kotong subiki dari tadi siang, nanti dia bahas. Saya tahu
Bapak itu daging babi, dia bawa minyak su keluar. Keluarga su tunggu kami mau doa makan sama saya tahu. Karena kakak saya juga sedang WA. Babi panggang sudah tunggu, saya bilang ya. Kalau babi panggang tidak usah dipanggil. Namaku tidak perlu disebut, aku ada. Oke, kita tutup. Ada kerinduan untuk diubahkan dan dipulihkan Tuhan adalah cara menyambut Natal. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan rindu untuk diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita baca yang terakhir. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang mendengarnya. Tadi saya bilang, kalau orang dengar tentang gembala itu apa? Penipu ulung. Tapi hari itu saudara, Alkitab yang bilang mereka omong, orang dengar. Apa artinya? Seorang penipu hari itu berubah. Yang dulu orang omong, terus omong, lu ini putar balik saja. Tapi hari itu orang mau dengar mereka. Apa artinya? Ketika kita mengalami Tuhan, harus ada kerinduan bahwa kita harus diubahkan Tuhan. Tidak ada orang yang suci, tapi tidak ada orang suci yang mau tetap tinggal di dalam dosa. Seperti seekor babi, sekalipun dia ada di lumpur, tidak boleh dia tetap ada dalam lumpur. Kita orang berdosa, tapi kita tidak boleh tinggal di dalam dosa. Kita orang bersalah, tapi kita tidak boleh tinggal dalam kesalahan. Kita punya masa lalu, tapi kita tidak tinggal dalam masa lalu. Tuhan mampu mengubah kita semua. Ada amin. Malam Natal kita mau ubah. Mulailah dari cara-cara sederhana. Tadi saya bilang, kalau tadi kita agak terlambat, misalnya kita agak terlambat setengah jam, ya bulan depan Bapak saya tidak terlambat berapa menit. Kalau biasa 30 menit, tadi saya tidak terlambat 28 menit Bapak. Oke, kelihatannya masih mirip, tapi sudah ada berubah. Ada amin. Daripada sama sekali tidak kan? Sudah 28 Bapak. Tadi saya datang jam berapa? Hampir siang Bapak. Kebaktian belum buka, saya tunggu memang. Mungkin saudara tidak lakukan itu, tapi maksud saya adalah pemulihan. Ada amin. Tadi saudara yang tidak mau melayani Tuhan, sekarang saudara berkata, Tuhan 2022 saya mau melayani Tuhan. Rasanya kayaknya malam Natal ini tidak ada yang mau dengar firman Tuhan lagi. Apakah daya tarik babi di sana lebih kuat? Sekali lagi ada pemulihan. Amin. Ada amin. Yang tadi tidak sayang istri, sekarang sayang istri. Yang tadi tahan-tahan gaji, tidak kasih istri, sekarang mama minta apa mama, langsung dikasih. Ada amin. Pantas kau Bapak son mau kasih son, ada amin. Ada amin. Ada amin. Tak usah lihat bapak-bapak, tak usah lihat saya saja, dan saya ngomong nih Bapak. Ada amin. Ada amin. Oh, rupanya mama tidak butuh uang. Hanya kalau Bapak sun kasih dia muka asam. Tapi sekali lagi ada pemulihan. Yang dulu kakek, sekarang jangan kakek lagi. Amin. Bapak betul Bapak. Dulu masih pacaran semua dia bawa. Pisang Ambon dia bawa, pisang susu dia bawa, pisang beranak dia bawa. Pisang beranak apa Bang? Berang kira beranak. Pisang apa lagi? Kuli manta dia bawa. Sampai pohon yang manta juga dia bawa. Tapi setelah kawin Bapak pendeta, dia sudah pernah kasih beta apa lagi. Dulu sudah minta. Ambil apa? Ambil sampai bayar. Masih pacaran tuh, ambil sampai bayar. Setelah kawin, kalau buang lebih buang. Ada amin. Istri saya ini kadang-kadang pakai Bapak pun, saya balas pakai mama pun gitu. Bayangkan kalau Bapak dan mama betul hela anak kelaparan. Kiranya Tuhan tolong kita bahwa Natal ini kita sadar bahwa kita pernah salah. Tapi biar dengan kesalahan itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Ada amin. Yang dulu anak muda suka melawan orang tua, pulang dari sini bilang, Bapak becon melawan. Betul Bapak, becon melawan lah. Pulang dari sini bilang, Bapak mama becon melawan lagi. Kok tidak ada kata amin dari anak muda? Pulang dari sini, yang tidak mau berdoa mulai berdoa. Amin.
Kalau Anda tidak mau berdoa, saya mulai malam hari ini berdoa. Nyatakan apa yang disebut, difirmankan oleh BMKG. Tanggal 25 badai hantam NTT. Bahkan ada yang meramalkan daerah pantai itu akan ada apa? Tsunami. Mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau tsunami malam hari ini? Angkat tangan. Saya mau berdoa untuk Anda. Tuhan, datang tsunami. Jangan di Pasar Oi, bahkan ada saya di situ. Tapi maksud saya begini, kiranya Tuhan tolong kita bahwa kita mau menyambut Natal dengan cara yang terbaru. Ada amin? Cara yang lebih bersemangat untuk menemukan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal. Besok ingat kita kebaktian jam 8. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan kita akan